Hai semuanya, sawadee krab, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan perkembangan terkini mengenai kasus Teng Monida. Kita sudah ketahui bahwa penyidik Nontaburi sudah memutuskan bahwa kasus Teng Monida ini adalah karena kecelakaan dan juga kelalaian. Tapi bukan hanya masyarakat Indonesia, Malaysia atau Singapura atau negara ASEAN lainnya yang tidak percaya dengan hasil keputusan dari penyidik Nontaburi, sebagian besar masyarakat Thailand pun juga sama tidak percaya dengan putusan dari penyidik Nontaburi. Dan saat ini tim kejaksaan sedang berusaha keras untuk memverifikasi apakah meluluskan pemaparan kemarin ataukah harus berkasnya dikembalikan lagi jika ada temuan-temuan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta dan juga data-data ilmiah. Salah satunya hari ini akan aku bahas adalah keterangan dari Dr. Pontip terbaru, terus juga ada sejumlah temuan dari netizen dan juga masyarakat di Thailand terkait dengan kejanggalan pada saat pemaparan di 26 April kemarin. Misalnya apa? Kalian tahu teman-teman, ternyata foto yang dijadikan pembanding khusus topik mengenai luka 30 cm-nya Teng Monida ya di pahanya Teng Monida, itu ternyata foto yang menjadi pembanding adalah foto yang diambil dari Google. Jadi kita kan agak aneh ya, sangat aneh kemarin ya pada saat pemaparan aku lihat videonya kok ada terkesannya scientific gitu ya, terkesannya data-datanya lengkap semua. Tapi basic dari data ilmiah aja, misalnya pada saat kita mengatakan A, mengatakan B, kemudian juga mengklaim A, B, itu harus ada referensinya. Kemarin contohnya begini, misalnya foto yang dijadikan perbandingan antara luka dari Teng Monida yang 30 cm dengan luka di foto dari lain, itu kita tidak menemukan sumber fotonya itu dari mana dan apakah luka fotonya itu sama. Ternyata netizen di Thailand sudah mencari di Google, ternyata sudah diakui. Aku melihat salah satu keterangannya dari polisi Kolonel Worachart Senkan, Deputy Commander of Investigation Provincial Police Region 1 yang juga sebagai pemimpin dari tim khusus ini, itu sudah mengakui dan juga mengatakan mohon maaf karena pada saat memberikan perbandingan data foto antara paha Teng Monida dan juga foto eksternal itu tidak diberikan data-datanya. Tapi nggak usah khawatir, walaupun dari penyidik nggak memberikan data-datanya, netizen juga mereka sebagian besar juga sudah tahu karena bisa dicek dari Google. Ternyata foto itu berasal dari foto dari seorang perempuan di luar negeri, perempuan atau laki-laki, kemungkinan besar adalah perempuan karena aku juga belum dapat resmi yang seperti apa, tapi dugaannya itu adalah foto dari luar negeri sudah pasti kata sejumlah orang-orang yang terus mengawal kasus ini, misalnya Mr. Genius atau Mr. Rantana ya, lupa aku, Racana, sorry. Terus juga, dan ternyata lukanya perempuan tersebut yang di luar negeri, bule ya, itu ternyata bukan luka karena baling-baling. Makanya Pak Worachart Senkam itu berjanji akan segera melakukan seminar khusus mengenai isu ini, akan dicari foto yang benar-benar berhubungan dengan kasus Teng Monida. Dari satu contoh ini aja menurut aku adalah hal yang sangat aneh. Bagaimana mungkin prepare-nya 26 April itu kan udah berapa minggu, paling tidak semingguan atau 2 mingguan lah, hampir sebulan bahkan. Kasus Teng Monida tenggelam 24 Februari. Pemaparan terakhir kemarin yang memutuskan bahwa ini adalah karena kecelakaan dan juga kelalaian itu 26 April. 24 menuju 26 artinya 2 bulan loh persiapannya. Tapi dengan waktu 2 bulan, dengan banyak tim sudah bergabung, dengan dana yang dikeluarkan, dengan orang-orang yang mereka klaim adalah ahli, kok bisa kecolongan hanya satu foto yang memang itu kalau secara data saintifik, perbandingan data antara paha Teng Mo yang luka dengan foto eksternal, memang itu bukanlah data yang primer, data yang sekunder. Tapi dari data yang sekunder aja kok bisa kecolongan gitu, dan mereka sudah mengakui dan juga sudah meminta maaf. Nah, ini juga linear dengan kritikan dari Dr. Pontip. Walaupun Dr. Pontip bilang saya nggak mau mengkritik penyidik Nontaburi karena sudah selesai mereka sekarang. Tapi saya hanya ingin memberikan nasihat dan juga saran untuk tim kejaksaan sekarang, karena memang tahapan sekarang adalah di bagian kejaksaan. Apakah kejaksaan merasa alat bukti dan juga temuan-temuan dari penyidik Nontaburi sudah sesuai dengan hukum, sudah make sense, sudah sesuai logika, baru akan di-approve, karena tahapan sekarang adalah di kejaksaan. Jadi Dr. Pontip juga nggak mau berjuang sia-sia gitu aja, ngapain terus mengkritik penyidik Nontaburi, karena mereka sekarang sudah nggak berwenang lagi, kewenangannya ada di kejaksaan. Nah, kemarin kalau Dr. Pontip mengatakan tujuannya untuk di tim kejaksaannya misalnya begini, bagi saya pribadi saya sangat sulit percaya bahwa luka 30 cm di pahanya Teng Mo itu karena baling-baling.
Penjelasan penyidik tidak clear dan terlalu kuno. Tujuan saya kritik penyidik tapi bantu jaksa untuk memutuskan. Kenapa lidah menjulur? Ini bagian yang kedua. Pemaparan terlalu lemah, keterangan ahli hanya kumpulan-kumpulan statement yang tidak mendalam, bahkan tidak diberitahu siapa para expertnya. Ini adalah kritikan dari Dr. Pontip dari data-data yang disampaikan dalam pemaparan di 26 April kemarin. Oke, kalau untuk masalah luka 30 cm, kalian bisa cek di video-video sebelumnya, ada banyak hal yang sudah kita bahas di situ. Tapi yang kedua ini adalah mengenai lidah menjulur. Lidah menjulur Teng Monida pun juga tidak diklarifikasi sebenarnya penyebabnya apa. Apakah pure lidah menjulur itu karena memang proses kematian di dalam air seperti itu, ataukah identik dengan cekekan atau sesuatu hal kekerasan di sana? Itu nggak ada data-datanya secara clear gitu. Nah, kemudian siapa lagi nih ya? Luka, oke. Dari Pak Worachat kembali mengatakan bahwa luka lengkungan di mayat dan manusia hidup tidak bisa dibandingkan. Oke, maksudnya luka lengkungan di mayat, jadi gini, yang berusaha disampaikan beliau ini gini kan, Teng Monida yang kita ketahui foto-fotonya dan juga diilustrasikan ya dengan gambar, karena memang nggak boleh ditunjukkan mayat seperti apa di publik, tapi digambarkan, itu nggak bisa 100% dengan makhluk hidup, karena foto yang jadi pembanding itu, yang luka kayak bentuk S itu adalah foto yang boleh dibilang adalah masih makhluk hidup, orangnya masih bertahan hidup, tapi sedangkan Teng Monida itu kan sudah meninggal, mungkin ada terjadi perubahan karena faktor biologis, jadi nggak bisa 100% sama. Kalau aku lihat dari 3 gambar ini kan ada beberapa gambar, ada 3 gambar ya. Pertama ini goresan mirip tulang ikan, gambar yang kedua potongan lebih dalam membentuk huruf S, dan ketiga itu adalah identik dengan ditebas sampai ke tulang. Nah, tapi kan dengan 3 contoh ini sendiri pun itu tidak menjawab apapun. Apakah bagaimana mungkin penyidik Nontaburi bisa yakin luka tersebut karena baling-baling? Apa penjelasannya? Bahkan foto yang dijadikan pembanding pun dia tidak mengetahui kondisinya seperti apa, penyebabnya apa, terus juga situasinya seperti apa. Itu kan tidak clear pada saat dipaparkan kemarin. Makanya mereka berjanji akan segera kembali memaparkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap ya kasus Teng Monida. Ya, banyak yang curiga lah pastinya, nggak mungkin nggak curiga gitu. Teng Mo luka dalamnya 4,5 cm dengan panjang 30 cm lurus. Kalau kalian mau ngecek teman-teman, cek aja di Google, aku sarankan. Cek di Google boat propeller wound. Jadi luka baling-baling, itu kalian cek di Google, kalian bisa ngelihat banyak contoh-contohnya, tapi nggak bisa aku tampilkan karena di YouTube itu tidak boleh ya. Terus juga Letnan General Chirapat ditanya kemarin sama sejumlah wartawan di Thailand. Agak kesel juga, ada drama-drama di sini pada saat konferensi pers. Jadi pada saat ditanya tentang luka 30 cm dan juga kesalahan dari penyidik Nontaburi dengan sudah meminta maaf juga dengan mengambil foto dari Google begitu aja tanpa ada konteks seperti jelasnya seperti apa. Dia mengatakan begini, polisi sudah tidak punya kewenangan mengecek luka-luka di tubuh Teng Mo lagi karena sekarang kewenangannya ada di kejaksaan, seperti aku ceritakan tadi ya. Terus tak ada maksud apapun terkait penggunaan foto pembanding itu, ini ketidakhati-hatian kami saja. Nanti kami akan tunjukkan detail foto luka pembanding akibat baling-baling. Minta maaf karena tidak bisa tunjukkan referensi saat perbandingan. Nah, kemudian pada saat akhir mereka melakukan press conference, ada sejumlah petinggi kepolisian ya di Thailand. Ada reporter yang tanya, Pak, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam pasal penyebaran berita palsu? Karena kan ya itu tadi kan berita palsu kan boleh dibilang. Kemudian penyidiknya cuman kesel, langsung meninggalkan lokasi konferensi pers dengan mata yang agak sedikit emosional. Tapi ya reporternya juga, aku tahu pertanyaan, ada berbagai jenis pertanyaan. Ada pertanyaan yang beneran pengen nanya, ada pertanyaan yang menyindir atau tujuan yang lain. Tapi kalau dari reporter ini dengan tanya, Pak, apakah dengan keteledoran dari penyidik Nontaburi ini bisa dimasukkan ke dalam pasal penyebaran berita palsu? Oke, ini agak sesuatu hal yang, ini bukanlah pertanyaan beneran, tapi adalah sebuah sindiran. Makanya respon dari para penyidik juga agak kesel dengan reporter ini dan langsung meninggalkan lokasi dari konferensi pers tersebut. Oke, ini perjuangannya, aku tahu sudah perjuangan di tahapan kejaksaan. Kita berharap ya teman-teman bahwa kejaksaan akan jauh lebih kredibel, maksudnya bukan kredibel ya, apa kata-katanya ya, akan jauh lebih clear, lebih science, lebih menjelaskan sesuatu hal dengan data-data yang pasti. Karena pada saat nanti kejaksaan juga mengatakan menerima
pemaparan laporan dari kasus Teng Monida ini dengan kecelakaan dan juga kelalaian, mereka pasti sudah ada alasannya apa aja dan harusnya mereka juga akan sampaikan ini ke media massa karena sedang menjadi perdebatan fenomena dan juga pro dan kontra. Tapi kalau nanti seandainya dari Kejaksaan Thailand menolak laporan dari pemaparan kasus Teng Monida oleh penyidik Nontaburi, artinya berarti ada banyak hal yang dinilai tidak masuk akal kalau dikategorikan sebagai kecelakaan. Wish us luck ya, mudah-mudahan kebenaran akan segera terungkap. Karena aku yakin kebenaran itu seperti angin, mau ditutup dari lubang manapun, pasti akan bocor, walaupun hanya lubangnya kecil aja. Mudah-mudahan ini akan menjadi kado indah kita untuk menjelang Lebaran ya. Selamat mempersiapkan Lebaran, selamat mudik juga buat teman-teman semua. Itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like kalian dan juga komen yang positif, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku juga sering live ngebahas kasus Teng Monida di sana. Hal-hal yang gak bisa aku sampaikan di YouTube, aku bahas di Instagramku. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, selamat mudik, selamat persiapan Lebaran untuk kalian yang merayakannya.